Warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Alhamdulillah hamdan katsiran wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du. Hadratal muhtaramun para alim, para sesepuh, bini sepuh, dumateng sedaya hadirin hadirat kawula hormati. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menunaikan sholat subuh berjamaah, kemudian diteruskan dengan pengajian bersama. Semoga Allah senantiasa menakdirkan kalau kalian jenengan sampai zuhur dikersani Allah untuk sholat berjamaah, karena tidak ada amal perbuatan yang paling baik kecuali berusaha senantiasa memperbaiki kualitas sholat kalau kalian jenengan. Hadirin hadirat kawula hormati, saya meneruskan kesempatan ngaji Arba'in Nawawi yang biasa diampu oleh Ustadz Sa'roni. Jadi HM Sa'roni, Ahmad Sa'roni, beliau berlangan hadir. Jadi saya membawakan, minimal kita tahu bahwa beliau yang mengkodifikasi hadis-hadis sahih ini itu termotivasi bahwa seorang yang dari riwayat Nabi yang melalui jalur Ibnu Abi Thalib, bahwa seseorang yang hafal akan 40 hadis itu dia bisa dibebaskan dari tidak hanya siksa neraka, tapi dari tidak hanya siksa kubur maksud saya, tapi siksa neraka. Sehingga beliau mengkodifikasi hadis ini dari jalur riwayah, bukan dari jalur diroyah. Riwayah itu siapa perawinya tanpa harus menyebut rentetan wusul sampai Rasulullah Muhammad SAW. Kalau diroyah itu ada mu'an'an, ada musalsal, jadi jadi qala Rasulullahnya itu dari siapa terus. Kemudian beliau juga menggunakan kutub far'iyah. Di sisi lain beliau juga menggunakan kutub asliyah. Sebagaimana kalau kutub asliyah itu seperti kutubus sittah. Jadi ada buku yang berjilid-jilid itu diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim. Buku yang berjilid-jilid diriwayatkan oleh Nasai dan Ibnu Majah. Buku hadis yang berjilid-jilid diriwayatkan oleh Ahmad. Buku yang berjilid-jilid diriwayatkan oleh Sunan Abi Daud dan seterusnya. Itu kutubul asliyahnya begitu. Adapun kutubul far'iyah itu banyak perawi di dalamnya. Mengapa saya menguraikan ini? Karena paling tidak kalau kalian jenengan sumerep, seperti Bulughul Maram ini hampir sama dengan Arba'in Nawawiyah. Jadi masalah yang dikodifikasi itu. Kemudian ini hadisnya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hafidhu ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha ba'athahu Allah yaumal qiyamati fi zumratil fuqaha'i wal ulama.
siapapun di antara umatku yang menghafal 40 hadis terkait dengan perkara agamanya, maka Allah akan membangkitkannya di hari kiamat bersama golongan fuqaha. Fuqaha itu orang yang faham dan ahli agama dan ulama, orang yang alim, mengetahui apa yang dimaksud Allah untuk menciptakan semua alam ini. Dalam riwayat lain, wa fi riwayatin ba'athahullahu faqihan aliman, Allah akan membangkitkannya karena sudah punya modal hafal 40 hadis. Nah, dihitung mawon. Minimal kula mbek jenengan sakniki hafal pira hadis. Nek dereng 40 mumpung pati niki dereng dugi sampai napalan. Jadi niscaya Allah membangkitkan kita sukben itu menjadi seorang yang fakih dan alim. Jadi moro-moro sukben yang akhirat itu gara-gara 40 hadis, padahal hadisnya ndek-ndek misalnya innamal a'malu binniyat, siji walaupun gak jangkep gak apa-apa. Normali anta wa maluka li abika, panjenengan dan sak kabehane harta niku nggone wong tuwa. Normali as-sadaqatu tadfa'ul bala, telu wisan. Pamali ittaqillah walau bisyiki tamrin, papat. Pamane at-tabassum ila wajhika sadaqah, 5. Normali ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamhuha, terus minimal sing umum-umum mawon. Ngelewes 6 kirangi berarti 34, terus begitu. Terus jenengan kepingin swarga sing paling dhuwur napa sing ndek-ndekan mawon? Kan mombo swarga niku. Swarga niku kan arduhas samawati wal ard. Uiddat lil muttaqin. Allah niku paring dumateng tiang-tiang sing muttaqin. Niku ambane swarga niku 7 lapis bumi dikali 7 lapis langit. Dikali lho nggih, mboten ditambah. Jadi di situ dikali nih, jadi lebih luas nih. 7 kali 7 49, kalau 7 tambah 7 hanya 14, dikali. Jadi di situ mestinya tambah, tapi lah pemahaman kalau dikali nih 49. Jadi ada 7 lantai, ada 49 lantai kira-kira. Dan dalam riwayat Abu Darda, wa fi riwayatin Abi Darda, wa kuntu lahu yaumal qiyamah syafi'an wa syahidan. Bahkan kalau kita memiliki modal dengan tulus hanya ingin meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, maka menurut riwayat Abu Darda, aku Kanjeng Nabi niki menjadi penolong dan saksi baginya pada hari kiamat nanti. Artose tidak hanya dihafal, tapi itu mriki mek dihafal tok mboten ngatik nglakoni jarene. Dihafal tok niki kita mriki. Tapi mestine nggih kali nglampahi, mestine ngoten. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud niki termasuk tiyang ingkang cedhak kali Nabi. Nggih sedaya cedhak, ada banyak jalur. Jadi qila lahu udkhul min ayyi abwabil jannah syi'ta, wa fi riwayatin Ibnu Umar kutiba fi zumratil ulama'i wakhsyur min fi zumratis syuhada'i. Kalau Ibnu Mas'ud dikatakan kepadanya, ini Kanjeng Nabi ngendikan Ibnu Mas'ud, masuklah kau ke surga melalui pintu mana saja yang kamu kehendaki. Artose Ibnu Mas'ud niki mireng kepireng bahwa Nabi itu ngendikan begitu. Sementara Ibnu Umar mendengarkan, niscaya seseorang yang menghafal 40 hadis senantiasa mempraktekkan, dia dicatat sebagai golongan ulama dan dikumpulkan pada golongan orang-orang syahid.
Allahumma mugi-mugi kula kalian jenengan mlebet sing niki dicatat golongan ulama dan golongan orang-orang syahid. Jadi bilangan 40 itu seperempat dari 10. Menjadi perwakilan, beliau menukil banyak hal itu. Kenapa kok 40 walaupun jumlahnya 42 di situ. Beliau kapundhut di tahun 676 Hijriyah, berarti pasca Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad Ghazali. Beliau lahir 450, kapundhut 505. Nah, ini Wadi Arba'in Nawawi ini beliau kapundhut 676 Hijriyah. Jadi terpaut dengan Abu Hamid Imam Al-Ghazali itu sekitar 100 tahun. 100 tahun lebih. Kemudian saya ingin langsung kepada hadis yang bahwa manusia itu tahapan penciptaannya dan amalan terakhirnya itu Allah sudah beri catatan. An Abi Abdurrahman Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadakum, apa ini sudah ya dereng, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilaihi malaku fayanfukhu fihi ruhu wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun fawallahu alladhi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitab faya'mal fi amal ahli nar fayadkhuluha wa inna hadakum la ya'malu bi amal ahli nar hatta ma yakunu bainu wa baina illa dhira'un fayasbiqu alal kitabu faya'malu bi amal jannah fayadkhuluha. Artinya apa? Sesungguhnya hadis ini dari Abdullah bin Mas'ud Abu Abdurrahman. Jadi Abdullah bin Mas'ud niki memiliki putra namanya Abdurrahman. Abdullah bin Mas'ud ini karena seringkali menyiapkan bejana Kanjeng Nabi, napa niku damel wijiane kakinya Kanjeng Nabi niku lho. Beliau didongakno Kanjeng Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ini seringkali doa Nabi ini kepada Abdullah bin Mas'ud ini seringkali digunakan ulama untuk mendoakan santri-santrinya dan selain putra-putrinya. Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Sinten mawon sing nate diajari Gusti Allah niku ta'wil. Sinten ayo? Kanjeng Nabi Yusuf. Kalau faqihu fiddin kan jelas. Jadi kita dipahamkan agama melalui jalur manapun. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Jadi kula ambek jenengan lek diuji urip napa mawon tak kalau menujunya itu semakin ada hikmah yang mendekatkan kita kepada Allah, dipahamkan terhadap agama kita Islam ini, kita semakin ngerti, kita semakin merasa dekat dengan Allah, kita semakin ingin belajar banyak, kita semakin khawatir akan celaka kita di ajal
atau kontrak umur terakhir, berarti Allah ngersani kula mbek jenengan itu yuridillahu bi khairan. Kalau menuju ke sana ngikut kula kalian jenengan kedah bunga kudu seneng. Karena apa? Sesungguhnya tiap-tiap kalian akan dikumpulkan. Rasulullah bersabda, sedang beliau adalah orang yang paling jujur dan terpercaya. Sesungguhnya tiap-tiap kalian dikumpulkan ciptaannya dalam rahim ibunya selama 40 hari. Itu menjadi nutfah, air mani yang kental. Lalu menjadi alaqah selama 40 hari itu, dari nutfah ke alaqah, segumpal darah. Selama itu pula lalu menjadi mudghah, segumpal daging. Selama itu pula Allah mengutuskan malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya dan mencatat 4 hal yang telah ditentukan: rizkinya, ajalnya, amalnya, sengsara atau bahagialah dia. Demi zat Allah yang tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya setiap kalian ada yang beramal dengan amalan penghuni surga hingga jarak antara dia dengan surga hanya sehasta dhira', dari siku sampai ke ujung jari. Dhira' niku niki sampai niki dhira'. Kalau lek tasik emut niku tingginya Nabiullah alaihi salatu wassalam itu arba'una dhira'an. Lek niki dianggap setengah meter, berarti tingginya Nabi Nuh itu kira-kira ya 20 meter. Wakila ziyadah min isyrina mitron, bahkan lebih. Kalau nabi-nabi yang awal-awal itu tinggi, ada yang bilang sampai 40 meter tingginya itu. Sehingga maqamu Ibrahim itu kan, Nabi Ibrahim itu pasca Nabi Nuh. Telapak Nabi Ibrahim yang di Mekah itu jenengan ukur tingginya sesuai. Makom di situ asar itu bekas Nabi Ibrahim dungo temriku. Maqamu fihi maqamu Ibrahim man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Sampeyan tingali niku. Dengan internet mawon, nek urana kan dalaran bayar suwen. Terus Allah mengutus malaikat untuk mencatatkan 4 hal. Yang pertama adalah rizki kita. Jadi bahasan tentang rizki niku hukum kausalitas itu tidak perlu dawa-dawa, karena rezeki ini wis dicatat. Asal jenengan ikhtiar, semangat, manjada wajada, insya Allah ketemu rizki ini, mboten ngantos keliru. Kemudian ajalnya, ajal itu berarti kontrak kita habis, itu ditulis. Kalian malaikat nalikani kalau kalian jenengan masih di dalam rahim ibu. Jadi 40 hari itu 40 hari itu 4 bulan ya, 4 bulan, 40 120 hari. Kemudian yang ketiga adalah amal perbuatannya. Jadi sudah di format kalian Allah. Gak ada paling arek iki melayune gedangan, sikep, kebon anom, perapatan, mek ngono-ngono tok. Dadi gak ada ngopi ini gak sampai ten kene Jepang mboten. Paling kok matine ya antara iku paling. Jadi dicatat nih. Kemudian sengsara atau bahagia termasuk kecatat. Jika setiap kalian beramal dengan amalan penghuni surga hingga jarak seseorang yang mengamalkan amalan penghuni surga itu hanya sehasta, amalnya dengan surga itu lo kacai hanya sehasta niki wau, min dari siku sampai ke ujung jari. Lalu suratan takdir mendahuluinya, catatannya dia ada di neraka, dia tetap akan berlamar dengan amal ahli neraka, maka ia pun akan masuk neraka. Jadi lek kula mbek jenengan naudzubillah min dzalik,
tetep njaluk nyuwun napa niku nyuwun agungi pangapura dhateng Allah minangka kula nggih kimutan hadis la yaruddul qada illa doa. Lek nalikane kula mbek jenengan kabeh niki lho sing hadir dicatat pangeran mlebu neraka kabeh. Kula lak kimutan hadis, saya masih ingat hadis ada itu bahwa catatan qada itu tidak bisa dirubah kecuali dengan doa. Monggo sareng-sareng donga. Masih kula mbek jenengan niku dingklo sujud lek catatane neraka wis gak iso obah. Tapi minimal hafal hadis kan enak niku hafal hadis bahwa qada niku mbek jenengan bisa dirubah dengan melalui doa. Itu pun terserah Allah. Kita punya ikhtiar ndonga. Gusti lek sampai sak mangkin catatan kula piyambak kalian jenengannya hadir niki mek minangka dicateten kene neraka dalem Gusti sedaya kawula sedaya rencang kawula ten kene Masjid Ar-Raudhah nyuwun enjing niki Gusti jenengan hapus nggih Gusti jenengan sepakat mboten wis ngeten mawon kira-kira separuh wae sing sepakat kali kula sampean ngacung mawon lek kita niki dicatet nang neraka lho wedi sampean niku ya njaluk mek pirang-pirang detik ngoten mawon nang pangeran mangke jenengan hapus ya cipono dhisik zis misale 0,0 sekian detik wedi ya neraka kali surga kan ciptaane Allah sampean nate mireng lagune sinten niku ya Abu Nawas ilahi lastulil firdausi ahla Gusti lho niki mboten tapek pantes ten swarga wala aqwa ala naril jahimi tapi kalau mboten kuat kaya wis tau ngerti Abu Nawas gayae padahal swarga niku mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbil basar tidak pernah pandangan pasang mata sekalipun itu melihat wala udhun sami'at apa yang didengar apa yang kita dengar tentang surga itu ya parsial gak kayak jumlah geri kan wala khatara fi qalbil basar tidak pernah seseorang pun kecuali Kanjeng Nabi nanti diperlihatkan. Jadi kalau kita dengar narasinya ada di Quran yaitu parsial ceritanya begitu tapi tidak seperti itu enggak. Jadi kita bisa kaget sekaget-kagetnya, minimal bocorannya ada. Tapi tidak seorang pun pernah merasa di situ. Jadi gambarannya yang ada bocorannya itu tidak seperti kita bayangkan. Jadi kalau catatan kula mbek jenengan ten neraka ya wis paten niku paten. Ada satu celah ikhtiar kita doa. Itu pun tergantung kersane kalian iradatullahi wahdahu la syarikalah. Ada juga di antara kalian yang beramal dengan amalan penghuni neraka. Koyok-koyok di mata manusia dia itu orang yang jelek, orang yang buruk, orang yang bermaksiat sekalipun, tapi ingat selama maksiat itu sebesar bumi, sebesar sejauh langit, selama seseorang tersebut tidak pernah menyekutukan Allah, ampunan Allah atau daya maghfirah, daya ampunan Allah juga sebumi dan sejauh langit. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tetap Allah paring terhadap seseorang yang bermaksiat sejauh langit, sebesar bumi, tetap yang pangarsane Allah mau memberikan ampunan. Tapi celah itu ada, syaratnya tidak pernah menduakan. Menduakan niku napa? Gampang contohnya, kula mbek jenengan nyambut damel koyok-koyok orang ono sing ngewangi. Seperti tidak ada yang membantu. Keringat-keringatku dhewe kok. Pikir-pikirku dhewe kok. Gak ngerti piyambake iso oban niku oleh izine Gusti
Gusti Allah. La haula wala quwata. Kalau mau lindungo bismillah fi awali wa akhiri. Allah maflah lana hikmatak wa nasur alaina rahmatak min khazaini rahmatik birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Fattah ya Alim iftah lana babana bil Qur'anil azim nasr minallah fathun karim. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa atlik bihi lisanana wasrah bi sudurana wasta'mil bi jasadana bi haulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bik wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna qad istawda'naka ma 'allamtani fardud hajatina wa la tunsina fiha yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban wa baraka wa shifaa'an min kulli da'in wa saqam bihaqqi qaulika wa nazzil minal Qur'an ma huwa shifaa' wa rahmah lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Kemudian kalau kita ini sudah dicatat masuk surga sekalipun kita bermaksiat tanpa menyekutukan Allah, maka maghfirah Allah itu akan seluas apa yang pernah kita perbuat asal kita mau bertobat, dan tobat kita itu tobat nasuha. Lah contoh kita menduakan Allah itu pintu masuknya tadi seakan-akan kita ini punya kekuatan selain Allah, itu menduakan Allah mboten kersa ngoten niku. Bahwa kita ini semuanya diberi izin agar kita tidak lupa atas zikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pintu masuknya hanya satu, doa. Kula mboten nambah hadis malih niki mawon minimal kita diskusi terus kira-kira kula mbek jenengan niki hari ini sik dicatat mlebu swarga apa sik dicatat mlebu neraka kan ngoten. Tapi mboten usah khawatir, kula terusno sing sik rabuna wasen. Wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi. Maka ampunilah daku ya Allah, karena dosaku itu sangat luas, sangat besar, dan ampunanmu sangat luas. Fa innaka ghafirul dzambil azimi, sesungguhnya ampunanmu lebih luas dari dosa yang kuperbuat. Ilahi abdukal asi ataka, Gusti ya Allah, hambamu yang hina yang telah bermaksiat niki seringkali mengabaikan napa sing panjenengan kersani dateng syariat untuk kawula dan banyak makhluk itu kula abaikan Gusti, sehingga maksiat itu kan begitu, mengabaikan napa sing dikersani Allah Subhanahu wa taala. Telah mendatangimu ya Allah, mengaku. Jadi syarat pertama mutlak itu ngaku. Kados napa niku Nabi Adam kalian Bunda Hawa ngaku Rabbana dzalamna, itu kan ngaku dulu. Anfusana wa illam taghfir lana wa saat temene ilmune dari sini Abu Nawas itu dari Nabi Adam ini. Lah kula mbek jenengan ya kudu duwe ilmu niki, karena syarat mutlak untuk diampuni ngaku dulu. Ngaku enggak? Bener enggak kamu ambil ini? Enggak, padahal ngambil. Bener enggak kamu metik buah huldiah? Pertama enggak ngaku, tapi akhirnya ngaku Nabi Adam. Karena yang ngajak kan Bunda Hawa itu ya, tapi tidak ada dosa warisan. Memang sudah disetting begitu sama Allah. Jadi mboten usah protes jenengan. Wis enak neng bumi daripada neng langit. Neng swarga. Sampeyan gak ngerti cerita bumi. Jadi swarga tetap ciptaan Allah. Ilai abduka lasi ataka mukirram bizzunubi wa qad ta'aka. Mukirron niku dari kalimat ini surat apa namanya, ya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum
wa jannah 'ardhus samawati wal ardi lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfiru wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Ada kalimat tidak mengulangi. Mukirron itu mengakui, menyesali, tidak akan mengulangi. Mukirron bidzunubi wa qad da'aka nyuwun ing pangarsane Gusti Allah. Dungo terus sakniki dereng diterami dungo maneh. Tapi sak temene sekali doa itu tidak pernah doa itu tertolak sebenarnya. Cuman ada waktu yang tepat. Ada istilah doa itu untuk ittihar. Ittihar itu celengan. Ada doa bapak guru nenek moyang kita itu yang mu'allak. Mu'allak itu digantungkan sama Allah. Boleh jadi mu'allaknya itu macam-macam. Kenapa digantungkan? Boleh jadi dulu doanya tanpa dibuka dan ditutup dengan hamdalah dan sholawat Nabi. Boleh jadi menggunakan bahasa Ustadz Quraisy Shihab. Boleh jadi yang lain selain tanpa dibuka sama hamdalah dan sholawat Nabi dan ditutup dengan sholawat Nabi. Boleh jadi doa itu kita masih mu'alak nunggu putra cucu kita ini dungo. Ono dungo ijen-ijen dan dungo bareng-bareng dul baru jatuh. Dan saat itulah kita butuhkan apa yang pernah dilantunkan oleh orang tua kita. Nah, sing penting kalau sudah doa wa antum muqinuna bil ijabah. Jadi gak usah diulang-ulang. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah itu enggak pernah lupa dengan apa yang kita kerjakan, yang kita minta gitu. Sehingga ada cerita wali itu yang ahlus suffah di depan. Itu wali-wali Allah banyak yang di Mekah Madinah itu, tapi ada juga yang wali itu yang paling belakang datang sembayangi. Lah kula niki niru sing buri-buri ae. Mboten sing ngarep-ngarep. Jadi ajrih bahwa dulu pernah minta kok njaluk maneh. Ngarani Gusti Allah sari bae. Ayo coba sampean isuk njaluk napa ning pangeran mau. Niki mau lho Ustaz Muin ndonga napa sampean kudu sumerep. Kula eling. Dititir maneh kok zuhurin njaluk maneh. Dititir maneh asar mbok kira pangeran ikat apa turu ta kira. Nggih mboten. Seringkali kita malah nitir ya memang Allah itu suka diminta oleh hambanya. Tapi lek sampean nitir terus sementara perubahan sosialnya biasa-biasa saja. Cari malaikat pangeran sira tok brengkel ini. Oh iku jauh karepe dhewe ya iku pun didamel piyambak maksudnya ngoten. Ati lek dititir terus nggih tetep diwenehi, tapi kula nggih mboten yakin pangeran bakal ngrojok wong njaluke pancet. Ati njaluke pancet. Gusti niki mawon terus ngono lho. Wingi isuk ngono maneh njaluk ngono maneh. Niki mawon Gusti lho pancet jalukan. Sing rada beda sing jumleger ngoten lek njaluk niku mesisan. Dadi makanya antara depan sama belakang sing wali ini kekasih Allah itu sama. Jadi yang belakang itu ajrih minangka mboten pernah kejaba Allah niku mboten sare dan yakin. Jadi muqinuna bil ijabah. Doa ada 3 tadi. Halan berarti waktu itu butuh doa niku lek dijabah kalian Allah dan direalisasikan berarti waktu itu kita butuh. Lek dereng berarti damel celengan. Enten malih yang mu'allak. Ya itu kudu didudul ngeten niku. Yang pertama ketika sing donga mbiyen boleh jadi mboten damel hamdalah kalian sholawat, jelas itu kahubar. Doa seseorang itu yang tanpa didahului dengan hamdalah dan sholawat Nabi kahubar. Hubar niku awan niku. Angin ngalor melok ngalor, angin ngidul melok ngidul. Ya wis keliling ngono. Ana pesawat lewat kadang ngatut titik ngono. Dadi dungane tiang-tiang sing mboten damel hamdalah kalian sholawat dibuka kalian ditutup niku munyerai cari Ayu Ting Ting kemana ngono kae
Jangan-jangan kula mbek jenengan niku ndonga kadang ngono, njaluke semangat tapi lali. Hamdalah kalian sholawat. Dadi kaya kemana. Kula terusno syairane Abu Nawas. Ilahi abdukal asi ataka muqirram bidzinubi wa qad ta'aka wa in taghfir fa anta lidzaka ahlu. Menawi panjenengan sepuro Gusti dosa dalem niki Abu Nawas rada guyonan ambek pangeran. Wa anta lidzaka ahlu. Lah wong panjenengan niku ahline nyepuro ngono. Dadi njaluke disepuro kaya dikiring pangeran niku kudu nyepuro. Wa in tadrut faman arju siwaka. Lek menawi donga kula nyuwun pangapura niki Gusti jenengan tolak ten sinten kula badhe nyuwun ngapura selain panjenengan. Iki Abu Nawas niki. Asline nggih Abu Nawas. Niku akhirnya dados wiritan. Nggih ilmune Kanjeng Nabi Adam sama. Jadi seperti bapak-bapak itu lek mau masna sulasa warubaa mending minta maaf daripada minta izin. Kemarin guyonannya begitu. Jadi tapi nggih sing sampun setunggal istrine nggih pun terusan napa menawa sing rondo gelem diramut sampean gak usah izin tapi minta maaf sama ibu. Mugi-mugi niki dados bahan diskusi. Nah, niki lak pun suruh 5 sampai 10 menit lah satu hadis cukup. Kira-kira kula mbek jenengan semangat mboten diskusi niku tentang swarga neraka niku. Ada lagi satu lagu dari apa namanya Ahmad Dhani. Saya yakin Ahmad Dhani sebelum merilis lagu ini dia tanya gurunya. Di antara teman diskusinya Ahmad Dhani senior saya juga pernah ketemu. Itu dari hadis juga. Bila surga dan neraka tak pernah ada, yang itu loh. Masihkah kau sujud kepadanya? Jadi kula bilang jenengan ibadah itu ya oleh memang. Karena itu yang biasa dilakukan Nabi, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Kanjeng Nabi niku seringkali kalau minta ridho itu digandeng dengan surga. Tapi saat temennya swarga kalian neraka kan hanya menerima saja itu. Jadi tadi khuffatil jannah bil hasanat. Jadi surga itu dikelilingi dengan kebaikan. Tapi kalau takdir kita, catatan kita di neraka, walaupun amalan kita swarga, pancet mlebu neraka. Pamane sampean lali waktu sadurunge ajal teka menisuk, lali ndongane donya tok ae Gusti apa carane kula niki angsal donya kathah lali njawuk sepuro ambek muga-muga catatan kula niki mboten pancet Gusti menawi catatan terakhir ajal kula niku tasik neraka Gusti jenengan hapus Gusti. Kan ada itu. Allahumma in kunta katabtani fi kitabika syaqiyan mahruman mardutan wamkhuhu wa batilhu sa'idan marzuqan birahmatik wa in kunta katabtani finnar wamkhuhu ya wa batilhu waktubni fil jannah. Kira-kira begitu. Wis nggih cara Madura gak apa-apa. Siapa? Kula mboten saged nggih cara Jawa. Nggih cara Jawa. Ya Allah menawi ya Allah kalau panjenengan masih mencatat hidupku syaki niku merintih itu ndak enak itu kepepet terus uripe jenengan gantos Gusti hidup kita ini hidup saya ini menjadi baik bahagia ndak kepepet terus sa'idan marzuqan bi rahmatik kelawan rahmat panjenengan niku bahagia. Dadi ukurane mboten titik akeh. Dadi kepepet nang mboten niku kaya kepepet terus ndonga ndak apa-apa. Tapi mboten usah dititir terus, mboten usah. Setunggal tapi kudu yakin. Biasanya sing nitir donga iku gak yakin, biasae. Dititir wingi njaluk es teh, saiki es teh maneh. Wini kopi maneh. Kopi instan bisa nek ana jaine kaya Pak Agus nek gawe jahe ngono. Dadi mboten usah niku malih lintune donga. Sampe nate ndongakno tanggane. Ya Allah,
mugi-mugi tanggi kula niki bahagia. Nate mboten. Iku mesti dijabah mbek Allah. Apa mana sing didongakno niku mboten sumerep. Nate mboten. Jarang-jarang kan mulai mangke zuhur sampean dongakno ya Allah. Tapi dongakne pun teman-teman ya Allah muga-muga tangga kula iku bubrah rumah tangga mboten. Gara-gara tanggane tuku alpat sampean gak dipamiti gak dijak dolen nang gone kenjeran. Sampean mangkel ditengakno ya Allah muga-muga alpate nobruk. Naudzubillah min dzalik. Monggo diskusi nggih, diskusi mawon. Nggih, Kang. Assalamualaikum. Ya. Siap. Oh, enten malih. Tidak berlaku surut. Ya. Siap. Mugi-mugi salam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi Allah mengarahkan ke pada pemahaman yang tepat. Jadi, yang pertama wau, kenapa doa itu kok harus didorong hamdalah sama sholawat? Ini lah cara fikih niku syariat. Maka ada opsi pasal kedua, hakikat. Jadi niki cara syariat. Lek syariat rambu-rambu itu kalau TL traffic light itu kalau merah itu berhenti. Selama tidak ada yang jaga, hakikatnya sampai tidak akan ditangkap. Nggih mboten. Kuning merah, kuning, hijau. Sudah diabaikan aja tidak ada yang jaga. Tapi kalau ada CCTV kena mboten? Kena. Jenengan lek mboten dugi sumber-sumber ditagih tetap kena. Ini cara syariat. Sama seperti itu. Jadi lek cara syariat dilanggar ya pasti kena. Kena kehubar tadi doanya keliling tadi kemana. Lo kita minta tanpa kita dahului dengan matur nuwun kalian sholawat. Sholawat itu karena Nabi itu tercipta mumpung tasik maulid niki Nabi itu sudah diciptakan nurnya, nur berupa manusia tapi cahaya. Nur Muhammad itu. Jadi Nur Muhammad itu cahaya keterpujian kalau saya mengartikulasikan. Itu sudah diciptakan Allah. Sementara Nabi Adam manusia pertama itu masih berbentuk di tafsir-tafsir banyak ini. Masih berbentuk air dan tanah. Jadi dereng dados manusia. Disinilah hakikat kehidupan. Tanpa ada cahaya ini, kula mbek jenengan gak ono nongkrong-nongkrong ngambek ngombe nang ngene napa niki bincang-bincang di Masjid Raudhah. Tidak pernah ada kehidupan. Dikaitkan dengan hakikat ini sudah. Sebenarnya tanpa itu bisa aja, tapi kita harus ingat bahwa tanpa Nur Muhammad, tanpa kehendak Allah, iradatullah, tidak akan pernah ada kehidupan. Lah kita sebagai manusia nyambung langsung ke memang tidak asal dosa warisan, tapi kan tadi kita matur napa ngendikane Kanjeng Nabi ten kene hadis niki wau. Itu hadis arba, konteksnya hadis itu terkait dengan
tahapan penciptaan manusia dan amalan terakhirnya. Kalau di dalam kitab ini di hadis keempat, tapi yang mentahqiq kitab Arba'in ini beliau memberikan judul. Jadi tahapan penciptaan manusia dan amalan terakhirnya itu sudah dicatat. Berarti Nabi Adam itu sebelum dipertemukan sama Sayyidatuna Hawa itu sudah ada catatannya sebagai khalifah itu. Khalifah fil ard. Fil ard itu ya artikulasinya ya bumi. Lah bumi dan seisinya, untuk mengatur bahwa sebelumnya Allah menciptakan jin itu, dan mandat yang diberikan kepada jin itu meleset. Jin itu meleset. Wa ma khalaqtul jinna, berarti jin diciptakan lebih dulu. Wawunya bisa wawu ma'a, bisa berbarengan Allah menciptakan jin dan manusia, tapi dalam konteks ini al jumlah al madiyah akibah ba'da'an khalaqallahu al jinna summa khalaqallahu al insa. Jadi akibah itu setelah khalaqtu, kalau dia sedang wa ma akhluqu, tapi di situ khalaqtu. Ini kajian ilmu alat otak dawan niki dan gak menarik. Tapi lek jenengan seneng asli ini menarik kajian ilmu alat. Kenapa khalaqtu? Berarti Allah menciptakan jin dulu. Wawunya bermakna akibah. Setelah Allah menciptakan jin, diberi mandat ngurus dunia niki, bleset jin niku. Lah kula mbek jenengan niku dikersani pangeran gak bleset, makanya dikasih rambu-rambu tadi. Nah, ini tetap cara syariat nih, rambu-rambu nih. Boleh syariat diabaikan, boleh asal tahu lebih dulu, baru naik hakikat. Kalau asal dungo niku, kalau asal dungo saking dari Yai Ahmad Rifai, orang sesepuh Sidoarjo pun kapundhut. Beliau tidak hanya gurunya orang alim, tapi sampai gurunya orang-orang politik di Sidoarjo. Ta'azzaztu bidil irhamna yarhamuh. Kula nyuwun donga Fatihah nggih. Kula merinding lek donga niki soalé. Lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dongane ngeten, jenengan make maos qabil tu mawon. Ta'azzaztu bidil izzati wal jabarut wa atasamtu bidil hauli wal quwwati wal malakut wa tawakkaltu 'alal hayyil ladzi la yamut Allahul wahidul qahhar. Pun niku dungane. Saya tidak pernah ketemu sama beliau, tapi apa yang saya inginkan diterima sama beliau. Walhasil beliau kapundhut, saya ketemu putranya ke makamnya. Gara-gara putranya Yai Soleh Qasim ngawasi itu mriku yang namanya Mas Faisal itu. Almarhum juga. Saya yakin putranya Yai Soleh Qasim sepanjang yang paling ngalim saged nerusaken nggih namanya Faisal. Panggilannya Mas Pecok itu. Ya dulu temannya pernah saya datangnya di rumahnya Kaji Yono itu, temannya Mas Faisal itu. Yang waktu khataman, itu khataman temannya Mas Faisal. Pun kapundhut putrane kali. Tapi tirakatnya luar biasa, namanya Mas Faisal. Abai ngakoni aku gak iso kayak Faisal. Ya Soleh Qasim sepanjang. Soleh Qasim junior bukan senior, bukan ya junior yang ngelantik jenengan di sini, ini yang junior, sak pantaran lah ini. Sing senior. Terus begitu patrap syariatnya begitu. Lah kita ini kalau mau naik hakikat ya boleh saja mengabaikan rambu-rambu itu. Tapi akhirnya kita jadi orang yang jadab dong. Jadab itu ya mengabaikan rambu-rambu boleh, karena asal kita punya niat mencari ridha Allah saja, tidak nyejo. Tapi kalau kita tahu nyejo, apakah diterima? Ya bisa saja. Saya ngikuti mazhabnya Gus Baha dalam hal ini. Ya wis sementing kowe ora maksiat, wis lakonono apa sing itu kan, dadi ora maksiat wis. Gerakan cangkem elek niku
Ndak apa-apa pakai mazhabnya Gus Baha. Dadi sok ben aku takoni malaikat, kula temut Gus Baha. Jadi karena ya Marzuki saja dibantah urusan fikih sama Gus Baha. Ya rada Gus Baha ini. Karena kitabnya saya sering kali ngikutin. Ya walaupun sering ketemu saya tidak pernah salaman, tapi nyambung saya sama beliau. Sama Gus Koyum. Saya punya sanad Pak Kures kan cukup kan, Kures siap untuk urusan keilmuan. Jadi sanad yang lain ya banyak, karena kalau senengane keliling, senengane keliling. Jadi naik tingkatnya itu begitu syariat, baru hakikat, makrifat. Jadi kan alamnya kita alam nasut, baru Jabarut, baru malakut, baru lahut. Nasut ya ini kita ini nasut, kasar ini nasut. Kemudian naik sedikit Jabarut antara dunia dan malaikat. Jadi di antara manusia dan malaikat ada alam namanya Jabarut. Kita bisa ketemu sama malaikat di Jabarut itu. Kemudian di alam malakut ya iki wis golongane malaikat. Bisa manusia itu karena manusia itu dikehendaki Allah dua dimensi, bu'dul malakut niki Imam Ghazali, Abu Hamid Ibnu Imam Muhammad Al-Ghazali. Bu'dul malakut wa bu'dul bahum. Ada sisi kemalaikatan dalam diri dimensi kita ini. Kalau kita drill terus lost doll, kita bisa menyamai malaikat minimal. Corong ngalim itu wis kaya tatarane malaikat. Malaikat itu kan punya sifat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah membantah apa yang diperintah Allah. Tidak pernah bermaksiat, la ya'sunallah ma amarahum, atas perintahnya tidak pernah membantah, iya. Wa yaf'aluna ma yu'marun, selalu menyegerakan apa yang telah diperintah Allah. Oleh karenanya malaikat tidak memiliki nafsu lah, kita ini milik nafsu. Tekanlah nafsu kita, tekan seminim mungkin. Nilai nafsu syahwat ya cukup neng bojo ae. Jadi ditekan seminim mungkin. Nafsu makan ya cukup ketika sebelum gelegean berhenti. Nafsu apapun ditekan terus. Jadi Syekh Imam Busiri kan juga mengingatkan. Jadi an-nafsu katifli intuh milu syab'ala. Nafsu itu bagaikan anak kecil. Kalau kita meremehkan nafsu apapun, jadi jari lawamah macam-macam. Pokoknya nafsu yang melekat pada diri kita. Tapi tanpa nafsu kita tidak punya the word is ambition itu loh. Tidak menarik. Manusia tanpa nafsu itu ya kayak manusia malaikat lah. Karena nafsu, jadi keseimbangan kita atur lah. An-nafsu katifli intuh milu syab'ala. Kalau kita remehkan jenengan sumerep. Kalau sudah punya anak pasti tahu. Kalaupun belum, yang penting duwe bojo ae mesti ngerti, karena anak bisa dipupuk. Itu kalau sudah ngempeng netek ibunya itu, dia tidak akan pernah mau lepas walaupun sudah 2 tahun. Lek sekarang ini saya tidak yakin ibu itu ibu milenial maksud saya nyusoni anaknya sampai 2 tahun, kalau nggak yakin. Paling ya kadang dititipno susu sapi kadang. Jadi separuh susu ini susu sapi. Berarti karakter bapak ibunya sama karakter sapi. Sampai saya ngomong lagi Jadi idealnya itu bukan susu sapi, ternyata air putih. Jadi kalau ndak air putih ya tajinnya tajinnya beras itu. Kalau susu sapi karakternya ya kayak seperti itu, sehingga itu tidak direkomendasikan oleh dokter, hanya nutrisi tambahan. Idealnya ya air putih, karena air putih itu wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayyin. Gusti Allah niku ndadosaken sedaya niku dikersani urip sarana banyu, sehingga diteliti oleh Asur Nasim Mukut dari Jepang itu banyu ku dibuka kayak ngene ambek
Al-Baqarah ngono, aja Al-Fatihah Al-Baqarah. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin ladzina tuwawa sampean. Jenenge sinamul Quran tapi cukup Fatihah mawon. Kedawan gak iso ngumpi kok sampean. Menguti piye? Nah, terus emang tidak ada dosa warisan tapi minimal patrap khalifah fil ard sama akibal jin itu Allah ngersani manusia itu dinamis tadi, tidak koyok jin. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa, karena ada jin yang ikut ngaji. Cuma kula mboten semerep sing pinggir lungguh kono mau. Ketok awe-awe mau. Pinggir niku lho. Pun sampean goleki, kula tok sing ngerti. Pinggir kono mburi sampean niku wau. Mbuh jenenge sapa? Kurang kenalan tapi kula. Melok ngrungokno ngaji. Niku jadi jin itu ada yang beriman. Tapi ada orang bilang saapi-api jin lek ngejak awakmu ngiman ya. Kadang ya nak blesete. Karena Gusti Allah yang diblesetno kok. Jin toton ya dunya iki. Sehingga ada malaikat yang berengkel tadi. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat pada tanya, qalu ataj'alu fiha. Lho, malaikat duwe bocoran tekan endi kok sumerep. Gusti Allah napa panjenengan mboten dadosaken napa niku khalifah niku wau mayusidu fiha, senantiasa mereka merusak. Wa yasfikud dima, pertumpahan darah. Sementara kami wa nahnu nusabbihu, bertasbih kepada jenengan, wa nuqaddisulak, mensucikan asmamu ya Allah. Loh, malaikat sing berengkel niki jare Gus Bah niku enten malaikat iki rada berengkel. Sanes sing 10 malaikat itu ya, sanes sing Raqib, Atid, sanes sing niku, sing liyane. Dadi malaikat kan banyak. Mereka sudah punya bocoran ya dari cerita jin ketika diberi mandat untuk ngurusi dunia ini. Ngoten ceritane. Nanti selanjutnya kita diskusi di luar forum niki kami ngopi ya. Ngoten nggih. Mugi-mugi itu tidak untuk memuaskan jawaban itu tapi minimal mendekati paling tidak narasi tentang bahwa ya Allah sampun ngersani ngoten kalian napa niku cerita itu sehingga kita ini diciptakan setelah Allah menciptakan jin. Jadi karena semua itu sudah diciptakan Allah, kita baru diciptakan itu di hari Jumat. Jadi jin sudah duluan, kira-kira jin ya dina Rebo ta dina Kamis. tinggal niku jenenge sinten. Lah jin itu ndak pernah mati. Jadi golongan makhluk gaib. Jin itu kan bahasa jin itu kan artinya yang tersembunyi. Tapi ketok mboten ngetok dhek melok ngrungokno iki bahasa aku mesti kan. Wis mesti bahasa aku iki. Soalnya mbah kula nate matur ten ibu kula Sol ojo kaget ya oleh ono ular, tahu ular kecil kayak ular weling tapi kecil, pendek itu nenggone bantale anakmu orang Bojonegoro kan anak em. Lho kok ngoten Mbah? Iya ngono niku jelmone jin dadi ngono. Jin niku biyen melok mbah kungmu zaman yamun jumlahe welasan. Welasan itu berarti antara 11 sampai 19. Terus sama ibu saya tanya sama mbah putri saya itu ibunya bapak saya. Ya, punya khalifah yang kakungnya ada di Tuban di Sunan Bonang situ. Sukron Samsul Hadi niku rencange Mbah Mukhid Muzadi di zaman di Tuban misanan kalian Hasim Muzadi. Nah niku sak mangkin pinten jumlahe? Ya mbuh mbiyen welasan saiki kira-kira ya atusan. Jadi saya tidur di bawah itu masih menyaksikan ada ular itu ojo dipateni ular iku minangka jalmone jin. Lah mungkin di antara jenengan juga demikian, biasa saja sama-sama makhluk ndak apa-apa dan masih ada. Dan mereka umurnya ratusan bahkan ribuan tahun, tidak pernah mati mereka, tidak pernah mati. Jadi mboten usah khawatir. Kadang yang ngatok-ngatok ngalih dhewe ngono.
Biasanya kalau ndak ngetok jumlah keringotan kerasa ngono macam-macam lah. Mesti bahas aku iki mesti ngono. Oleh melok deh, melok. Kepingin oleh ridane Allah ngoten niku. Soale biyen Gusti Allah wis boten kersa wis tak gakno khalifah namanya Adam. Tadi lah kita termasuk bagian dari anak cucu Adam. Dan kita harus berhasil. Kita dikasih rambu tadi kan. Nah, rambu-rambu ini tidak boleh kita langkai. Jadi rambu-rambu ini penting sehingga polisi itu ndamel TL niku ya untuk dipatuhi bukan untuk diterjang. Jadi begitu karena orang hakikatnya syariat hakikat makrifat itu sebenarnya tidak kontraproduktif, dia saling sinergis. Kalau ada bahasan kajian tentang itu di luar khariqul adah ya tidak patut ditiru seperti cerita Gusmi, cerita tidak patut untuk ditiru. Sampai Sumerep Amafullah Gusmi itu minum begini, santrinya itu melihat belakangnya segoro. Jadi berarti Gusmi kayak membuang air ke laut. Ghairu ma'qul lidzihni, ya tidak masuk akal, tapi masuk dalam kajian hakikat tadi. Tapi Gusmi dalam riwayatnya tukang becaknya aja hafal Quran sing ngeteraken niku. Sehingga ada mantaba itu. Jadi saya kira itu ada lagi itu lek sampai duha istimewa berarti. Jadi jenengan lek sing dereng niat iktikaf, nawaitu iktikaf sunnah fi hadzal masjid. Jadi akiba wa ba'da, qabla wa ba'da itu bisa mumpung kurung ditutup salam diniati sedaya mawon termasuk wau miwiti ndongakne dulure, miwiti ndongakne tanggane, miwiti ndongakne sinten mawon sing boten remen kalian jenengan. Karena niku ngeleremno ati kula kalian panjenengan, termasuk itu dari syu'batul iman. Jadi iman itu satu nekan nafsu, yang kedua biasa mendoakan dirinya dan orang lain. Tadi sama kayak dini tamu kita kasih air, kita juga minum air, tamu kopi, kita kopi, sama begitu sama. Sehingga kita tidak pernah hilan itu ngerundel gara-gara Gusti Allah ngekei cerita gak enak, ya kita sudah belajar. Kalau sudah belajar mboten kaget, mboten kaget gak ngarah matine dutiku karena kaget, ndak mungkin Allah kasih kita kalau kagetan kita bisa mati kaget. Jadi karena kagetan, dikai duit wakeh kaget mati deh, gak kurang sempat nikmati kan. Jadi sama, dicabut semuanya kaget ya mati. Jadi belajarnya dari situ. Jadi puasa ndak begitu. Saya kira itu ada lagi istimewa ki sampai srengenge anu. Mugi-mugi Allah paring kita sisa umur niki ingkang manfaat. Tidak hanya untuk diri dan keluarga tapi untuk orang lain, dan itu harus kita ciptakan secara perlahan. Dan yang terakhir, semoga Allah paring kita niki ketika kontrak ajal ini datang, Allah paring kita husnul khatimah. Ridhaillah ala hadzina wa kullu niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Astaghfirukum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Aqul lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli